and hear how they echo, floating in syncopation. Days like a scene, oh, they play like dreams. So hold them close, hold them close. Ini bibir saya. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. Feel it under the open sky. Hearts beat and become alive. Oh, we have it all. Watch it fly. Time is dancing in the endless sky. Racing. Rin ke Jeffrey ke rumah Ciumi untuk bawa dia kembali ke rumah Where ini. the days are going, so we watch them fly. Watch us fly. Ada 3. Gimana ya? Ini sakit. Gimana? Benar? Tenang. Benar? Yakin? Yakin? Insya Allah. Yakin. Yakin. Yakin? Hah? Salah. Salah. Ayo cepet Ayo. cepet cepet. Versi Ko Jeffrey. Salah lagi. Benar lagi. Sini benar lagi. Makin lama makin kebiasa kok. Lagi. Ayo dong, maafin. Ayo kok maafin. Dari itu Yuli. Easily falling in love. I open my heart, and I feel brand new. I feel so young and I feel so on top of the world, and I feel so. I feel alive and I feel so. I feel so brand new. So brand new. Baik, selamat siang Bapak Ibu, para hadirin yang berkati Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Baik, pada siang hari ini kita akan menjadi saksi kebahagiaan dari kedua calon mempelai, yaitu Jeffrey dan Yuli, yang akan melangsungkan pemberkatan nikah kudus di tempat ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyambut masuknya orang tua dari kedua calon mempelai yang akan memasuki ruangan pemberkatan nikah di tempat ini. Saya akan mengundang kedua calon mempelai yang akan memasuki ruangan pemberkatan nikah di tempat ini. Inilah Jeffrey dan Yuli. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan.
kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini secara khusus Kau akan memberkati kedua anakmu. Ini hari yang istimewa, hari yang sangat spesial. Dan Tuhan kami minta supaya kiranya Engkau menumpangkan tanganmu sendiri. Engkau menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu, Pendeta Samuel. Dan biarlah hari ini kami menerima pesan-pesan-Mu untuk bekal kedua anak kami. Dan ketika mereka berjalan, mereka akan membangun keluarga yang bahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang berbahagia sama-sama katakan. Amin, amin. Beri tepuk tangan lagi yang luar biasa, hari yang gembira, sukacita. Silakan duduk semua. Kedua keluarga yang berbahagia serta tamu hadirin yang saya hormati. Saya dapat kesempatan yang luar biasa kalau hari ini bisa menyalurkan Tuhan, berkat Tuhan kepada kedua mempelai. Terima kasih Pak Jen, Bu Silvi. Gak tahu kenapa saya yang dipilih. Oh Tuhan yang pilih. Tapi saya senang Jeffrey dan Yuli datang ke rumah saya. Ya kita ada pertemuan singkat. Tadi saya dengar di belakang pengantin kok jalannya cepat. Memang mereka udah dewasa ini. Ya, saya bilang kenapa gak ketemu 10 tahun yang lalu. Saya bilang berapa lama pacarannya? Jadiannya 1 tahun lebih 1 tahun setengah. Memang jangan lama-lama lah. Ya, karena memang usianya dewasa. Saya bilang keturunan kamu ini akan menjadi keturunan ilahi yang sangat diberkati. Karena bibitnya unggul banget gitu loh. Saya membayangkan dulu umur 24 tahun menikah, aduh. Kayak mujizat sih, sekarang bisa oke lah. Anak-anak, mantu-mantu oke. Wah. Mereka ini sudah semuanya kerja kayak Pak Jokowi. Bener, saya rasa ini mereka ambil honeymoon juga rasanya nggak mau lama-lama. Udahlah saya mau masuk kantor aja begitu. Nah tidak berpanjang-panjang, saya bersyukur dan saya datang dengan istri saya. Mama berdiri mas supaya tahu mah. Oke ya. Saya sudah oke. Terima kasih. Saya ini tahun ke 40 usia pernikahan saya. Tapi nanti bulan November ya. 40 tahun rasanya kayak sebentar. Dan saya masih menggebu mencapai 50. Karena mimpi saya 2030 itu Indonesia luar biasa. Nah kita keluarga ini ada dalam rencana Tuhan, amin. Jadi setiap pernikahan saya selalu kalau hadir pun bukan karena saya menyampaikan firman Allah. Saya minta Tuhan berfirman buat saya. Karena penting. Ada banyak orang kehilangan kasih mesra. Gak boleh. Saya yakin Pak Jem dan Ibu Silvi ini gak kalah seperti lagi pengantin baru nih. Kompak ya, mantap. Saya meniru lah karena sudah berapa puluh tahun Pak? 40 dong. 42. Senior. Saudara, saya ingin menyampaikan tema saja firman Allah ini tentang pernikahan yang bahagia. Karena saya juga kan anak-anak saya pernikahannya bahagia. Kalau pernikahannya bahagia bisa jadi berkat. Kita orang Cina itu saudara, kalau rukun berbahagia itu berkat. Oke. Berkatnya mengalir saudara. Amin. Dan saya juga yang mendoakan, nanti juga Pak Wiru Hadi ikut mendoakan. Biarlah Jeffrey dan Yuli pernikahannya diberkati. Dan nanti kau melihat, saya akan kasih tahu. Perubahan fisik akan terjadi. Jeffrey ini akan lebih percaya diri. Harus jaga nih. Ada banyak orang melihat, waduh kalau masih single, oke juga gitu. Nah Yuli pun akan semakin cantik. Auranya keluar. Dan pekerjaannya akan makin maju. Saya melihat, ternyata Tuhan itu punya berkat khusus hanya untuk yang berumah tangga. Jadi yang tidak berumah tangga artinya tidak menikah, nggak dapat ini. Nanti saya bacakan ayatnya. Nah pernikahan yang bahagia itu, yang pertama, kalau Yesus hadir di tengah keluarga, di tengah pekerjaanmu, di tengah komunitas yang kau jalani. Jadi undang Yesus hadir. Saya bacakan saudara, langsung saya uraikan karena kita waktunya nggak lama. Nah ini di perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Jadi jangan undang Yesus hari ini saja. Seterusnya, amin. Yuli, undang Yesus. Di tengah keluargamu, di tengah pekerjaan. Ini kunci. Kalau ingin pernikahanmu bahagia. Nah singkat kata, akhirnya terjadi saudara, kekurangan anggur. Semua sudah tahu ya, mulai sekolah minggu kita diceritakan ini. Nah yang luar biasa, ibu Yesus ini kok tahu kalau Yesus itu bisa menolong. Makanya dia nggak datang ke pemimpin pesta, ke panitia, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia dikatakan, katanya ayat 4, akhirnya Tuhan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah saudara, jadi kalau kita datang kepada Yesus, saya yakin Yesus akan berkata-kata, menolong kita, juga mengarahkan kita. Nah saudara, saya bersyukur kalian bersaksi saudara. Saya kerja juga sudah 37 tahun. Baru 4 bulan ini direksi itu berdoa setiap hari. Tanya Tuhan. Wih, makanya saya kasih tahu Jeffrey sama Julie, engkau harus libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Maka saya bilang, nanti jangan hanya rajin ibadah, doa keluarga juga. Ini kayaknya baru ketemu sekali banyak pesennya. Memang ini kunci. Dan ketemu juga sekali jadi saya berondong pesannya saudara ya. Nggak tahu dicatat, nggak dicatat saya nggak tahu saudara. Saya ngomong aja. Nanti Tuhan akan lakukan mujizat untuk menolong kita apa saja. Saudara saya kalau dengar firman ini, saya begitu yakin mujizat akan terjadi di keluarga saya. Karena saya selalu minta tolong Tuhan. Saudara, anak mantu saya kan nggak tinggal sama saya. Tapi kalau ada masalah saya selalu telepon. Doain papa. Papa lagi mengalami ini. Keluarga itu center, pusat. Harus kita libatkan. Mumpung belum punya anak. Ya. Komunikasinya dijalanin ya. Banyak pesan dari saya ya. Walaupun ketemu sekali. Dan ternyata waktu pernikahan kita ada kebahagiaan. Ada sukacita. Di situ Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Bukan hanya keluarga dari papa mamamu. Ya, wali, keluarga besar, bukan, Tuhan dimuliakan. Oke, yang kedua, saya cepat saja, bagaimana pernikahan yang bahagia itu? Saya melihat di dalam Mazmur, ya saya udah kasih kisi-kisinya saudara ya, tapi saya baru sampaikan sekarang nih ya kepada mereka. Nah, keluarga pernikahan yang berbahagia apabila keluargamu itu diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan hanya materi. Kadang-kadang kesehatan lebih penting. Kecukupan lebih penting. Banyak tapi gak cukup. Kadang-kadang damai sejahtera lebih penting dari materi. Mungkin suatu saat suasana dengan tetangga baik lebih penting dari uang. Mobil kita dicoretin terus misalnya sama tetangga. Waduh, mau pindah, rasanya pindah kemana. Dan kita tahu itu tetangga. Mau laporin polisi. Jadi berkat Tuhan itu dalam segala hal. Katakan amin. Pernikahan yang berbahagia apabila diberkati Tuhan. Kuncinya takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Gak cukup baik. Benar di hadapan Tuhan. Dan mengikuti pesan Tuhan. Jadi saya merasa kalau nggak suka ibadah, nggak baca firman Tuhan. Ini bukan nggak berlaku, nggak tahu. Janganlah, ini kunci. Hidup takut akan Tuhan. Ikut firman. Makanya perlu ibadah. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini saya sudah nggak usah nasihatin. Saya yakin dari wajahnya ini kalian pekerja keras banget dua-duanya. Rajin. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Saya melihat ini. Ya saya tahu ya. Perusahaan kamu kan, Om bilang kan udah dapat 1 kali proyek kan. Pekerja. Udah nggak usah dinasihatin. Tetapi saya tambahkan rajin. Jangan sekedar kerja. Jangan hanya rajin. Andalkan Tuhan. Minta pengurapan. Ya. Ini lebih daripada sekedar ya hasil dari kerja keras. Nah kemudian istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Akan ada suasana rukun, ini akan diberkati. Penyediaan yang tidak pernah kekurangan. Keren.
Yuli kalau bisa mengatur keuangan, wah. Ya, mudah-mudahan 2-3 tahun lagi Om pengen tahu sampai di mana pencapaian ya keluarga kalian. Saya senang kalau orang yang diberkati dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jepri, saya ulangi, harus mulai dari Jepri. Kepala imam, nabi yang mengarahkan, yang berbicara tujuan keluarga. Jepri minta sama Tuhan. Saya yakin ini engkau akan digenapi. Ya, firman ini. Dan dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan saya percaya keluarga-keluarga yang siap akan diberkati bukan hanya untuk keluarganya, bukan untuk keluarga besar. Tapi dia sudah berdampak bagi komunitas. Berdampak bagi pemerintah, walaupun saya ngomong agak tinggi nih. Tapi ini pasti. Ya, dari perusahaannya mungkin bisa mempekerjakan banyak orang. Dan bisa membantu kota dan lain sebagainya. Saya kasih tahu mimpi yang besar ini. Supaya jangan hanya mikir keluarga sendiri, kekecilan. Tuhan punya cara besar, keluarga besar kita. Di mana gereja kita ibadah, di mana kita dipakai di perusahaan, dampaknya dengan klien dan lain sebagainya. Itu sangat tergantung dari berkat, dimulai dari rumah tangga. Wah, kalau saya cerita begini, saya semangat lihat anak-anak muda, saudara. Dan dikatakan yang keenam, dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kalau kita hidup bahagia, saya enggak pastikan sih, rasanya umurnya panjang. Bisa melihat bukan hanya anak, cucu. Dan dia berdampak. Saudara, hari ini kita diingatkan. Kita anak-anak Tuhan yang mesti berdoa untuk bangsa negara. Memang Tuhan pakai mulai dari keluarga. Kalau kita mikirin diri sendiri, mungkin maaf saudara, Indonesia kan rumah kita. Ada apa-apa saya ke Singapura, saya punya rumah. Ada apa-apa, saya ke Australia, saya nggak nyindir saudara. Ya, direksi kami saya bilang, jangan begitu. Indonesia di rumah kita. Kalau ada kebakaran jangan ditinggal lah. Kita matiin apinya. Dan saya melihat saudara, ternyata dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kita dalam rencana Tuhan, pengaruhnya makin lebar, makin lebar, makin lebar. Bukan hanya keluarga besar kita, terlalu kecil. Tapi pengaruhnya kepada kota, kepada pemerintah, bahkan kepada bangsa. Saya percaya betul, kalau anak-anak Tuhan peduli ini, Indonesia akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Boleh kita tepuk tangan saudara ya. Kita mulai dari keluarga. Bagaimana mau mikirin kota, mikirin bangsa, ribut terus keluarga. Gak mungkin saudara. Saya berdoa, biar Jeffrey dan Yuli bisa melihat sesuatu yang besar. Nah yang ketiga saudara, pernikahan yang bahagia itu tadi saya bilang yang pertama, kalau kita undang dan bukan hanya diundang, Yesus menjadi kepala di keluarga kita. Dan yang kedua, kalau pernikahan saudara kalian ini, Jeffrey dan Yuli, benar-benar diberkati Tuhan hari itu. Bukan hanya materi, kalau kecil kalau hanya materi. Dan yang ketiga, kalian akan diberkati pernikahannya kalau kalian menghargai lembaga pernikahan. Ini lembaga yang kudus. Lembaga di mana di dalamnya Tuhan menjadi saksi. Sekarang kalian disaksikan oleh saya sebagai hamba Tuhan, beberapa dari keluarga besar kalian dan juga tamu yang hadir. Tetapi saya kasih tahu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan dia ingin menjadi saksi. Makanya saya bilang janjinya kayak itu penting. Hafal ya Jep ya? Yuli hafal ya? Saya yang stres nih kalau nggak hafal nih. Ya, kalau nggak hafal bawa kertas aja daripada nanti gugup. Hafal ya? Mantap. Beri tepuk tangan dulu saudara ya. Ini saya pesan hafal benar-benar jiwa. Karena Tuhan ada. Keluar dari hati enggak penting. Alkitab katakan loh saudara. Lembaga pernikahan itu kudus. Jadi kalau anak Tuhan gampang-gampang karena ini karena itu langsung gugat cerai. Saya rasa ini kita yang memberkatinya kurang pembekalan saudara. Karena enggak menganggap kudus lagi itu. Masa gampang-gampang. Enggak ada ya. Pernikahan itu lembaga ini kudus. Jadi suatu saat kita mengalami masalah. Kita lihat yang kita sudah komitmen itu. Yang kudus itu. Di mana Tuhan hadir. Dan mungkin kesalahan kita
Kita minta ampun dulu sama Tuhan. Gak usah nuntut dari pasangan kita. Karena kita diingatkan, engkau ada di lembaga yang kudus. Saya melihat kenapa pernikahan semakin tawar pada waktu usia berjalan. Saya masih belajar, saudara. Karena sudah tidak menghormati lagi. Saudara kelihatannya senang ya. Oh saya mah udah gak seperti suami istri. Saudara, saudara. Itu yang dulu memberkati marah itu saudara. Kalau memberkati pernikahan saudara. Wah, langsung bisa diambil lagi tuh. Tanda tangannya ditarik itu saudara. Kalian memang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan Tuhan. Demikian juga kalau engkau taat menghargai nilai-nilai pernikahan ini, pernikahan Kristen tuh dalam Tuhan ya hanya satu kali seumur hidup, gak ada kata cerai. Saya udah ngomong ya, satu kali. Jadi karena kenapa baru ketemu ini udah umur 30 lebih ya saudara ya. JP Dani. Karena saking hati-hatinya mungkin ya. Mau mengatakan cinta kepada ibu anak-anak saya mungkin. Mau mengatakan cinta kepada yang bakal jadi suami saya. Jadi lama ya. Tapi sekarang ini ya Tuhan sudah persatukan. Luar biasa ya. Pernikahan satu kali. Hanya maut yang memisahkan kalian. Kalau kita berbicara di dalam Matius. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini nilai-nilai pernikahan. Pernikahan lembaga yang kudus. Itu salah satu nilainya. Kemudian apalagi nilainya? Nilai di mana kalian ingat bahwa pernikahan Kristen itu bukan untuk menjadi sama, tetapi menjadi satu. Jadi jangan nuntut, Jeffrey nanti Juli sama kamu, tetap sebaliknya. Jadi satu, ya. Satu dalam hal apa? Dalam hal spiritual, ya, visi. Demikian juga bagaimana dalam hal jiwa, di mana perasaan, keinginannya, usahakan bisa sejalan gitu, sepakat supaya doanya tidak tertenggala. Dan juga ya secara tubuh, secara keuangan. Walaupun megangnya masing-masing silakan. Malah saya ada anjurkan saudara, saya rasa benar. Jadi kalau pasangan ini bedanya banyak, yang satu boros, yang satu hemat, saya sih anjurkan. Yang megang uang tuh yang hemat saudara. Ini anjuran saya saudara ya. Tapi nggak ada intervensi buat kalian ya. Kita satu dalam keuangan supaya tidak ada masalah. Ya, oke, saya lanjut saudara. Sebentar sudah dekat janji nikah. Nah, pernikahan Kristen juga, pernikahan yang kudus ini, ada juga isinya yang harus kalian tahu bahwa kalian ini harus menjalankan peran masing-masing. Suami menjadi kepala, istri menjadi penolong. Jangan dibalik ya. Jadi kalau ada kan Om sudah kasih tahu, ada sesuatu rasanya nih perlu, kasih tahu suami, biar suami ambil keputusan. Walaupun semuanya hasil runding, ya suami biasa jadi kepala. Saya selalu nasihati keluarga-keluarga yang saya berkati, kelihatan ini dilanggar, saya suka ingat ya. Ayo hormati suami, ya suami biasa ambil keputusan. Nanti lama-lama lebih percaya diri dan lain sebagainya ya. Ini. Dan juga istri itu sebagai penolong. Nah, pernikahan Kristen, pernikahan yang kudus ini juga gambaran suami itu seperti Kristus. Istri seperti jemaat. Jadi gambaran suami istri itu gambaran Kristus dengan jemaat. Ya, saya sudah kasih tahu dan saya ulangi. Bagaimana sih mengasihi istri? Ya seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana sih menghormati suami, menolong suami seperti jemaat kepada Tuhan, kepada Kristus. Ya. Nah dikatakan ayat 22 dari Efesus pasal 5 ini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Pertanyaan saya, Yuli, maukah kau tunduk nanti kepada Jeffrey sebagai suamimu? Beri tepuk tangan saudara ya. Saya rasa ini mantap jawabnya ya, bukan terpaksa ya. Dan sekarang pertanyaan saya kepada Jeffrey ya, sebagai suami ini ya, sebentar kita berkati. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus
Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Katanya saya, Jeffrey, maukah engkau mengasihi Yuli sebagai istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat? Saya bersedia. Oke, beri tepuk tangan saudara ya. Walaupun ini singkat, kita menjadi saksi saudara ya. Apa yang dikatakan mereka ini mereka akan jalani di dalam sepanjang kehidupan mereka. Aku, Jeffrey, menerima engkau Yuli sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya. Baik dalam keadaan suka dan duka, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Aku akan selalu mengasihimu, menghargaimu, dan menghormatimu. Kita akan selalu bersama-sama hidup dalam rukun dan damai. Dan hanya maut saja yang dapat memisahkan kita berdua. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Aku berjanji. Oke, beri tepuk tangan saudara. Luar biasa ya. Saya lihatnya dekat jadi bisa merasakan bagaimana kesungguhan hati Jeffrey ya. Berbahagia engkau Yuli ya. Wah, luar biasa. Oke, Yuli silakan ucapkan janji ini kamu di hadapan Tuhan, di hadapan kami sekalian. Aku Yuli menerima engkau Jeffrey sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan setia dan menemanimu dalam waktu senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, dan sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan hidup selalu bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua sebagaimana yang tertulis di firman Tuhan. Aku berjanji. Wah, beri tepuk tangan saudara, luar biasa. Ini ngapalnya lebih 2 minggu kelihatannya nih, lancar ini. Saudara, tapi saya merasa bukan soal hafalan, penjiwaannya dan tekadnya. Jadi kita menjadi saksi ya untuk perjalanan keluarga mereka. I love you forever. Oke, tepuk tangan. I love you too, babe. Beri tepuk tangan juga lah saudara ya. Karena mereka sudah diberkati, saya memperkenalkan inilah keluarga baru
keluarga Tuan Jeffrey dan Yuli. Beri tepuk tangan. You taught me the courage of stars before you left. How light carries on endlessly. Pertama-tama mengucap syukur pada Tuhan Yesus atas kasih anugerahnya yang sangat spesial pada siang hari ini, di mana dua orang yang berbeda, Jeffrey dan Yuli, telah dipersatukan dalam kasih Kristus menjadi suami istri yang sah, boleh terselenggara dengan baik. Semua karena campur tangan Tuhan Yesus, juga dukungan doa dari saudara-saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Samuel Kusnadi dan tim musik pujian yang sudah melayani pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian pada siang hari ini. Tuhan juga memberkati. Amin. Terima kasih. Yesus bless you. Selamat malam hadirin yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kembali saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Anda semua dalam acara resepsi pernikahan dari Jeffrey Kristianto yang merupakan putra dari Bapak James Slamet dan Ibu Sylvia G dengan Yuli Limiati, putri dari Ibu Pujiati Limiati pada hari Sabtu 19 Januari 2019 di Haris Vertu Harmony bersama saya, Ivan Rafael, yang akan menemani Anda semua pada malam hari ini. Kembali kita berikan sambutan yang meriah kepada kedua orang tua Jeffrey, Bapak James dan Ibu Sylvia. Bapak Tommy Kristianto beserta keluarga. Paula dan Stephen Paulus Kristianto. Ibu Pujiati Limiati beserta wali yaitu Bapak Darmawi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada orang tua dari Yuli. Bapak Parmin beserta keluarga, kami persilakan.
Dan kita akan sambut kedua mempelai yang berbahagia pada malam hari ini. Please welcome our grooms and the bride, Jeffrey and Yuli. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Diawali oleh Flower Girl, Giselle and Nathan. Mereka berdua telah berkomitmen di hadapan Tuhan untuk saling mencintai, setia, baik susah ataupun senang, kaya ataupun miskin, baik sehat maupun sakit. Kita berikan aplaus bagi kedua mempelai, aplaus yang meriah. Selamat malam untuk seluruh tamu hadirin yang saya kasihi. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur atas kasih karunia dan Tuhan Yesus, hari yang kami berdua nanti-nantikan akhirnya tiba. Tadi siang kami berdua telah mengucapkan janji pernikahan yang suci di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kebahagiaan kami ini tentu tidak lengkap tanpa kehadiran keluarga, teman-teman, rekan kerja, rekan gereja, serta seluruh tamu yang kami kasihi. Kami berterima kasih atas kehadiran keluarga yang jauh-jauh datang dari luar kota. Ada begitu banyak hal lain yang dapat Anda semua lakukan hari ini, tapi tentu kami sangat bahagia karena Anda memilih untuk ikut berbahagia bersama kami di hari yang paling istimewa ini. Kami berdua memang selalu memimpikan pesta pernikahan yang intim, private dan indah. Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan harapan kami, sehingga acara pernikahan ini terasa begitu indah dan berkesan bagi kami berdua. Tidak ada kata yang cukup untuk dapat menggambarkan kebahagiaan kami berdua hari ini. So, let's start the party and please enjoy the night. Bapak yang baik, hari yang berbahagia pada hari ini, Engkau telah mempersatukan mempelai berdua, Jeffrey dan Yuli menjadi suami istri oleh kasih Tuhan. Engkau akan terus memberkati keluarga yang baru ini dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka berdua. Biarlah kasih, kesetiaan, pengampunan terus menerus seperti Kristus kepada gerejanya dinyatakan dalam rumah tangga mereka. Sukacita, damai sejahtera kiranya tinggal dalam kehidupan pernikahan mereka. Berkat Bapa dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ladies and gentlemen, this is wedding toast. Cheers. Just so hot that I melted, fell into the cracks. Now I'm trying to get back. Before I cool down, run out, I'll be giving in my best days. Now this kind of step to divine defension. Reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate. No more, it cannot wait. I'm yours. Open up your mind, see like me. Open up a place that tell me you're free. Look into your eyes, you'll find love all above. Listen to the music of the moment. Perlahan-lahan mereka berdua akan memotong kue dari yang paling atas sambil mengingat momen-momen PDKT kemarin ya. Momen-momen PDKT lalu berlanjut terus turun ke hubungan yang lebih serius. Ya akhirnya
Jeffrey menyatakan cintanya pada Yuli. Dan terakhir pada malam hari ini Jeffrey dan Yuli telah sah menjadi suami dan istri. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kedua mempelai. Ya sebenarnya Jeffrey ini kan teman SMA saya dan kebetulan Yuli teman kantor. Jadi ya saat itu mereka masih mencari gitu. Ya udah jadi saya kenalin mereka, terus dari situ saya biarin aja deh, udah. Akhirnya berjalan sesuai dengan maunya Tuhan pastinya Pak ya. Oke, untuk itu Bapak ada kenang-kenangan manis dari kedua mempelai pada malam hari ini boleh langsung diserahkan. Iya, kepada Bapak Indra sebagai matchmaker antara Jeffrey dan Yuli. Kita berikan aplaus kepada Bapak Indra. Siap lempar boneka 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, oke.